Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rian Rinaldi dari Tadris IPS akan membahas materi mengenai perubahan sosial. Alangkah baiknya mari kita simak video berikut ini. Perubahan sosial. Perubahan sosial terbagi dari 4 bagian. Pertama, penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Kedua, saluran-saluran perubahan. Ketiga, disorganisasi. Keempat, reorganisasi. Penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Keserasian atau harmoni dalam masyarakat sosial equilibrium merupakan keberadaan yang diidam-idamkan setiap masyarakat. Keserasian masyarakat dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok benar-benar berfungsi dan saling mengisi. Setiap kali terjadi gangguan terhadap keadaan keserasian, masyarakat dapat menolak atau mengubah susunan lembaga-lembaga kemasyarakatannya dan maksud menerima unsur yang baru. Ada kala unsur-unsur baru dan lama yang bertentangan secara bersamaan mempengaruhi norma-norma dan nilai-nilai yang kemudian berpengaruh pula pada warga masyarakat. Ini berarti adanya gangguan yang terjadi terus-menerus terhadap keserasian masyarakat. Keadaan tersebut berarti bahwa ketegangan-ketegangan serta kekecewaan di antara para warga tidak memiliki saluran pemecahan. Apabila ketidakserasian dapat dipulihkan kembali setelah terjadi suatu perubahan, keadaan tersebut dinamakan penyesuaian adjustment. Bila sebaliknya yang terjadi maka dinamakan ketidakpenyesuaian secara sosial maladjustment. B. Saluran-saluran perubahan. Saluran perubahan sosial dan kebudayaan. Saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan atau avenue or channel or change merupakan saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan. Umumnya, saluran-saluran tersebut adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan seterusnya. Lembaga kemasyarakatan yang pada suatu waktu mendapatkan penilaian tertinggi dari masyarakat cenderung untuk menjadi saluran utama perubahan sosial dan kebudayaan. Perubahan lembaga kemasyarakatan tersebut akan membawa akibat pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, karena lembaga-lembaga kemasyarakatan merupakan suatu sistem yang terintegrasi. Apabila lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut sebagai suatu sistem sosial digambarkan, maka coraknya adalah sebagai berikut. Lembaga-lembaga kemasyarakatan tersebut di atas merupakan suatu struktur apabila mencakup hubungan antara lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempunyai pola-pola tertentu dan keserasian tertentu. C. Disorganisasi. Disorganisasi merupakan salah satu contoh permasalahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, cenderung pada ketimpangan-ketimpangan dari tatanan nilai dan norma sosial yang berlaku, menimbulkan keadaan yang tidak harmonis serta dapat mengancam integritas nasional. Disorganisasi menggambarkan situasi dalam masyarakat yang mengarah kepada suasana yang tidak menentu atau tidak adanya kepastian dalam struktur hidup bersama yang berpengaruh terhadap tatanan sosial dalam kehidupan. Jenis disorganisasi. Disorganisasi dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. 1. Normlessness, suatu keadaan yang tergolong pada
disorganisasi yang menggambarkan ketidakadaan norma sebagai acuan bertindak karena norma lama dianggap sudah tidak relevan dan kehidupan sementara norma yang baru belum ada. 2. Kultur konflik. Kultur konflik bisa dikatakan sebagai suatu disorganisasi yang menggambarkan keberadaan norma sosial atau aturan yang dijadikan acuan untuk bertindak tetapi pada kenyataannya saling bertentangan pada kehidupan masyarakat. 3. Breakdown. Breakdown bisa dikatakan merupakan suatu kondisi di mana pelanggaran dianggap sebagai suatu yang biasa di masyarakat. Bahkan dalam suatu kondisi dianggap justru sebagai penghambat apabila masyarakat mengikuti aturan yang berlaku. D. Reorganisasi. Reorganisasi adalah suatu upaya untuk menjaga perusahaan tetap hidup dan mengubah struktur modalnya atau permodelan ulang struktur modal. Dalam situasi ekonomi dan bisnis yang tidak mengembirakan, perusahaan sering terpaksa harus bertahan dengan apa yang telah ada. Reorganisasi dalam aspek finansial dilakukan untuk memperkecil beban finansial yang tetap sifatnya. Menurut Dr. Andes A. Abdurrahman, reorganisasi pada umumnya adalah pengaturan atau perbaikan mengenai susunan kapital suatu perseroan, biasanya yang meliputi penarikan kembali semua efek yang belum diselesaikan dan penggantinya dengan efek yang baru. Pada khususnya adalah suatu rekapitalisasi mengenai suatu perseroan yang jatuh bangkrut, yang menetapkan bahwa para pemegang saham, pemegang obligasi, dan para kreditur menyetujui satu sama lain akan menyerahkan kepentingan dan tuntutannya dan membentuk suatu perseroan yang baru untuk menyelesaikan hutang-hutang perseroan yang lama dan melanjutkan usaha-usahanya. Itulah tadi pembahasan materi mengenai perubahan sosial. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.